Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menjadi roti terpecah, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku katakan, ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati Bapa kepada kami, dan Roh Kudus Tuhan akan memberikan kepada kami hikmat pengertian, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa yang Maha Kudus, hamba hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Oleh sebab itu ya Bapa, taruhlah hamba-Mu serendah-rendahnya.
supaya apa yang hamba perkatakan, biarlah itu semua merupakan perkataan yang berasal dari hati Bapa, perkataan yang berasal dari pikiran dan perasaan Bapa. Dan setiap kami yang mendengarkan kebenaran ini, kami diberkati. Lalu kami mau berjuang untuk terus hidup benar di hadapan Bapa. Dan biarlah segenap hidup kami memuliakan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita semua harus menyadari bahwa ketika kita mengaku kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti kita terpanggil sama seperti Kristus hidup. Seperti itulah kita harus hidup. Nah, panggilan kita sebagai orang percaya itu adalah panggilan untuk melayani. Sekali lagi, panggilan kita sebagai orang percaya adalah panggilan untuk melayani. Sebab cara hidup seperti itulah yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih berada di dunia ini. Nah, kalau kita berkata kita ada di dalam Kristus, ya kita harus menunjukkan cara hidup sama seperti Kristus, hidup untuk melayani. Siapa yang dilayani? Tentu yang kita layani adalah Allah Bapa di sorga. Lalu bagaimana caranya kita melayani Bapa? Tentu hidup kita harus benar-benar bisa menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi banyak orang yang ada di sekitar kita, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita harus menyadari dulu bahwa kita terpanggil untuk melayani bukan berarti harus jadi full timer di gereja, atau harus jadi majelis gereja, atau jadi penatua, atau jadi worship leader, jadi singer, ya. Bahkan tidak harus jadi pendeta. Kita harus garis bawahi itu dulu. Panggilan setiap orang untuk melayani itu memiliki kapasitas yang berbeda, saudaraku. Tetapi pada prinsipnya ketika kita berada di dalam Kristus, kita terpanggil untuk melayani sama seperti Kristus. Kita membaca kebenaran firman Tuhan Matius pasal 20 ayat 28. Matius pasal yang ke-20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi di sini kita harus menyadari panggilan kita sebagai orang percaya bahwa kita dipanggil untuk melayani sama seperti Kristus. Lalu bagaimana cara kita melayani Bapa di sorga dengan keberadaan hidup kita sebagai orang percaya? Tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi majelis gereja, tidak harus jadi full timer di gereja. Tetapi dengan keberadaan hidup kita, kita bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya dengan cara hidup kita, dengan tutur kata, dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita, yang semuanya itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara hidup kita, saya mau katakan kita sedang melayani Bapa di sorga. Saudaraku, apapun keadaan hidup kita, kalau kita menyadari bahwa kita dipanggil untuk melayani sama seperti Kristus, maka salah satu ciri dari orang yang mau sungguh-sungguh melayani Bapa di sorga, ia tidak akan hidup untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah ciri hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi segenap hidup kita mau mempergunakan semuanya supaya bisa berdampak bagi kehidupan orang lain, bagi kepentingan banyak orang yang ada di sekitar kita. Nah, dengan cara hidup seperti ini, orang bisa melihat Kristus hidup di dalam kita.
Kalau orang lain bisa melihat Kristus hidup di dalam kita, barulah kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus menyerahkan segenap hidup kita. Tentu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ingat baik, melayani pekerjaan Tuhan, saya harus katakan sekali lagi, tidak harus di gereja. Dimanapun kita berada, kita bisa melayani. Jadi tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak melayani Tuhan. Dan perlu diingat, melayani Bapa di sorga itu berarti melayani perasaan Bapa. Sekali lagi, melayani Allah Bapa di sorga berarti kita melayani perasaan Bapa. Kalau cara hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, bahkan seringkali kita bisa melukai orang lain atau menyakiti orang lain dengan cara hidup kita, saudaraku, maka itu artinya kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan itu, saudaraku. Dan cara hidup seperti itu menunjukkan bahwa kita tidak hidup di dalam Kristus, tetapi sebaliknya kita hidup di dalam kegelapan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa ini bisa terjadi? Karena sebagai orang percaya kita tidak memiliki persekutuan yang erat dengan Bapa, sehingga kita tidak hidup sebagai anak-anak terang. Sebaliknya cara hidup seperti itu menunjukkan bahwa kita hidup sebagai anak-anak kegelapan, saudaraku. Firman Tuhan katakan apa di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jika kita hidup terus membangun persekutuan dengan Allah Bapa di sorga di sepanjang hari-hari hidup kita, maka apapun yang kita tunjukkan lewat sikap hidup kita, lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat tindakan kita, saudaraku, hal itu sama seperti seorang misioner yang sedang menjalankan misi Bapa di sorga, saudaraku. Supaya sebagaimana kita telah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat hidup kita pun orang lain juga akan percaya kepada Kristus. Lalu lewat pelayanan yang kita lakukan, kita bisa terus menuntun mereka untuk bisa memiliki hidup yang sama seperti Kristus. Dan kehidupan mereka pun bisa berdampak kepada kehidupan orang lain. Saudara, ini merupakan mata rantai pelayanan yang tidak pernah terputus kalau kita mau hidup dengan cara hidup seperti ini. Orang akan berpikir seperti ini, saya tidak bisa melayani karena saya tidak pintar bicara. Saudara, saya mau katakan, melayani Bapa di sorga tidak memerlukan saudara pintar bicara atau tidak. Tetapi bagaimana engkau memiliki hati Bapa, hati yang penuh dengan belas kasihan, itu yang terpenting. Jika kita mau menyadari bahwa hidupku hanya untuk melayani Bapakku yang di sorga. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita terpanggil untuk melayani Allah Bapa di sorga, maka apapun profesi kita, pekerjaan kita yang saat ini sedang kita geluti, saudaraku, maka semuanya itu harus kita jadikan sebagai sarana untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Harus kita jadikan sebagai sarana supaya lewat pekerjaan kita, lewat profesi kita, disitulah kita bisa menjadi saksi Kristus. Lalu Bapa di sorga bisa dipermuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya harus katakan bahwa mengapa kita tidak menyadari kita dipanggil untuk melayani? Karena selama ini kita selalu mengasihani diri kita sendiri. Jadi yang kita layani itu bukan perasaan Allah Bapa di sorga, tetapi yang kita layani itu adalah diri kita sendiri. Kita melayani keinginan kita, kita melayani hawa nafsu kita, kita melayani semua hasrat hati kita yang penuh dengan keinginan-keinginan daging, saudaraku. Padahal kita tahu sebagai orang percaya, ketika kita menyadari hidup kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, dan kita sadar sungguh bahwa segenap hidup kita adalah milik Allah Bapa di sorga,
Maka apapun yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan katakan, ya, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya kalau kita menyadari kita terpanggil untuk melayani sama seperti Kristus, maka apapun yang kita lakukan hanya memiliki satu tujuan, yaitu supaya Allah Bapa di sorga dipermuliakan dengan kehidupan kita. Saudaraku, persoalannya selama ini kita sudah terlanjur melayani diri kita sendiri, melayani keinginan kita, hasrat hati kita, hawa nafsu diri kita, yang semuanya itu dipenuhi dengan keinginan daging, sehingga mata hati kita menjadi tertutup. Kita tidak bisa melihat lagi bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang memerlukan uluran tangan kita. Sebab uluran tangan kita kepada mereka akan membuat mereka bisa melihat kasih Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, mungkin ada banyak di antara kita yang bertanya, hidup menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah itu seperti apa? Saya mau katakan salah satu contoh yang paling sederhana. Ketika kita bermaksud untuk makan di salah satu restoran, dan tentu kalau makan di restoran tertentu itu harganya cukup mahal, karena keinginan daging kita yang menguasai hati dan pikiran kita, kita ingin menikmati hidup. Artinya ingin menikmati makanan yang enak di restoran tertentu yang harganya cukup mahal. Tetapi dalam perjalanan kita melewati orang lain yang juga sebenarnya memerlukan uluran tangan kita, lalu hati kita sama sekali tidak tergerak untuk menolong orang itu. Hanya karena kita ingin menikmati makanan yang enak di restoran yang cukup mahal. Saudara, saya mau katakan, ini adalah kejahatan di mata Allah. Jujur, ini adalah kejahatan. Karena apa? Mengapa kita lebih memilih makan di restoran yang begitu mahal, harus bayar dengan uang ratusan ribu sampai jutaan, lalu kita tega membiarkan orang lain yang kita lewati tadi, yang sebenarnya memerlukan uluran tangan kita, yang sebenarnya dia bisa melihat bahwa Kristus ada di dalam kita. Kalau kita mau mengulurkan tangan kita untuk menolong dia, supaya dia juga tidak kelaparan. Saya ketemu dengan seorang sahabat lama saya. Via telepon kami berbicara, lalu kami berbicara tentang hidup. Saya katakan kepada dia, bro, mulai sekarang berpikirlah bahwa apapun yang kita miliki itu bukan punya kita tetapi punya Tuhan. Supaya kalau kita menyadari itu punya Tuhan, kita bisa memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Saya katakan kepada dia, bro, kalau dulu kita bisa makan di warteg, di mana sepiring nasi kita hanya bayar 10.000 dan itu kita sudah kenyang, dan sekarang keadaan hidup berubah. Artinya mungkin sekarang kita mampu untuk membeli makanan dengan harga yang lebih mahal. Mengapa kita harus mengikuti keinginan daging kita untuk menikmati makanan yang lebih mahal, lebih enak di restoran, sementara kita melihat ada orang lain juga yang kelaparan? Kenapa kita tidak mempertahankan cara hidup yang sederhana? Makan di warteg 10.000 tetapi sisa uang yang ada kita masih bisa memberikan itu kepada orang lain yang membutuhkan, supaya mereka melihat bahwa kasih Kristus itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya masih banyak lagi, saudaraku, gaya hidup yang dipenuhi dengan keinginan daging yang sudah membuat kita begitu terikat, sehingga seringkali mata hati kita tertutup untuk melayani Bapa di sorga dengan apa yang kita miliki. Oleh sebab itu kita harus sadar benar bahwa semua yang ada pada kita itu milik Tuhan, supaya kita bisa mempergunakan semua itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ingat, orang yang melayani Tuhan saat ini dengan cara hidup yang benar, cara hidup yang berkenan di hadapan Bapa di sorga, maka sampai di balik kematian pun ia akan melayani Bapa di sorga di dalam kerajaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, kalau kita tidak melayani Tuhan saat ini dengan segenap hidup kita, maka kita pun tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita angkat tangan kita di hadapan Bapa dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin.